Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan harapan dan aspirasi. Setiap hari, kita berharap untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan kita. Namun, dalam proses mencari harapan itu, seringkali kita terjebak dalam ketergantungan pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau hubungan manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajak untuk memiliki fokus yang berbeda. Firman Tuhan memberitahu kita, bahwa satu-satunya harapan yang benar-benar dapat diandalkan adalah Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak contoh tentang betapa pentingnya mengandalkan harapan hanya pada Tuhan. Dalam Mazmur 39, ayat 7, Daud berkata, "Dan sekarang, ya Tuhan, kepada siapakah aku berharap? Harapanku hanya kepadamu." Saudara, dalam ayat ini, Daud menyadari bahwa harapan pada manusia atau dunia ini hanya akan mengecewakan. Hanya Allah yang layak kita harapkan. Saudaraku, mengandalkan harapan hanya pada Tuhan memiliki arti bahwa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Kita melepaskan kendali dan meyakinkan hati kita bahwa Tuhan adalah sumber harapan sejati. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan segala kekhawatiran, kebutuhan, dan impian kita kepadanya, karena hanya Dia yang memiliki kuasa untuk memenuhinya. Saudara, mengapa kita harus mengandalkan harapan hanya pada Tuhan? Pertama, Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Dalam Yeremia 32, ayat 27, Allah berfirman, "Aku ini Tuhan, Allah segala manusia, adakah sesuatu yang mustahil bagiku?" Saudaraku, oleh karena itu, saat kita mengandalkan harapan hanya pada Tuhan, kita tahu bahwa Dia memiliki kekuasaan untuk mengubah segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Kedua, Tuhan adalah sumber harapan yang setia. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Meskipun dunia ini berubah dan orang-orang terkadang mengecewakan, Tuhan tetap setia dalam janji-janjinya. Dalam Yesaya 40, ayat 31, kita diajak untuk berharap kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru, mengibarkan sayap seperti burung rajawali, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Ketika kita mengandalkan harapan hanya pada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Namun, mengandalkan harapan hanya pada Tuhan, bukan berarti kita pasif atau tidak melakukan apa-apa. Sebagai anak-anak Allah, kita masih dipanggil untuk bertindak dan berusaha. Tetapi perbedaannya adalah, bahwa harapan kita bukanlah pada kekuatan, atau keahlian kita sendiri, tetapi pada pertolongan dan penggenapan Tuhan. Harapan kita pada Tuhan memperkuat iman kita, dan membawa kita ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengannya. Hari ini, marilah kita mengubah fokus harapan kita. Jangan biarkan dunia ini atau hal-hal duniawi menguasai pikiran dan hati kita.
Mari kita mengandalkan harapan hanya pada Tuhan, yang setia dan memiliki kekuasaan tak terbatas. Ketika kita melakukan itu, kita akan menemukan bahwa Dia adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan kehidupan yang sejati. Dalam hidup ini, kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan, kekecewaan, dan ketidakpastian. Namun, ketika kita mengandalkan harapan hanya pada Tuhan, kita memiliki dasar yang kuat, yang tidak akan pernah berubah. Harapan kita padanya memberi kita ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Saudaraku, marilah kita tinggalkan segala kekhawatiran dan keraguan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengandalkannya sepenuhnya, karena Dia adalah sumber kehidupan yang sejati dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Dalam hidup kita yang penuh dengan ketidakpastian, harapan hanya pada Tuhan adalah pondasi yang kokoh, yang mengarahkan kita menuju tujuannya. Saat ini, ambillah waktu untuk merenungkan dan memperkuat hubunganmu dengan Tuhan. Perbaharui harapanmu hanya padanya. Lepaskan kendali dan percayakan hidupmu kepadanya. Dalam segala hal, percayalah bahwa Tuhan yang setia akan memenuhi janji-janjinya, dan membimbingmu dalam setiap langkah hidupmu. Ingatlah, ketika harapan kita hanya pada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, kuasa, dan kebijaksanaan. Dalamnya, kita menemukan harapan yang tidak pernah pudar, bahkan di tengah badai kehidupan. Mengandalkan harapan hanya pada Tuhan adalah kunci untuk hidup yang penuh makna, sukacita, dan kemenangan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, teruslah percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ia adalah tempat kekuatanmu, sumber pengharapanmu, dan pangkalan kehidupanmu. Dalamnya, kita menemukan harapan yang melebihi segala harapan duniawi. Dalamnya, kita menemukan kepastian abadi yang membimbing kita dalam hidup ini, dan kehidupan yang akan datang. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.